Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Emunaningse, NIM E 2019-2028, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang telah diberikan oleh Bu Nikmatul Maksruroh, MEI, selaku dosen pengampu Ekonomi Mikro Islam. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia. Untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual, konsep akidah setiap aktivitas umat manusia memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang menemukan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep akidah akan menjadi dasar bagi fondasi penduduk yang meliputi syariah dan akhlak. Yang kedua yaitu mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah. Karena maslahah sebagai bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Satibi, maslahat dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama atau dien, jiwa atau nas, intelektual atau akal, keluarga dan keturunan atau nasl, dan material atau wealth. Dan karena falah itu puncak perantaranya, untuk mencapai falah kita melalui maslahah. Yang ketiga yaitu apa definisi falah. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pemaknaan falah itu ada 2, untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalau untuk kehidupan di dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian, yaitu kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi, atau bebas dari segala kebodohan. Yang keempat yaitu apa kajian dari ekonomi mikro Islam. Yang pertama membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Yang kedua yaitu membahas tentang falsafah ekonomi Islam. Yang ketiga membahas tentang pilar ekonomi Islam. Yang keempat yaitu membahas tentang fondasi ekonomi Islam. Dan kelima membahas tentang pemaknaan falah, tujuan ekonomi syariah falah sebagai tujuan hidup maslahah, sebagai tujuan untuk mencapai falah, dan permasalahan dalam pencapaian falah. Jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah, yaitu sebenarnya manusia itu selalu memilih barang-barang atau jasa yang ingin dikonsumsinya itu hanya untuk memenuhi kepuasannya saja. Akan tetapi, apakah yang memuaskannya itu selalu mendatangkan maslahah? Tentu tidak, karena kepuasan itu pangkalnya adalah keinginan, sedangkan kemaslahatan pangkalnya adalah kebutuhan. Tentu saja beda dari rasionalitas, karena rasionalitas kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh homo islamikus, yang artinya menggunakan rasionalitas yang muslim. Di setiap kegiatan kita tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Maka dari itu maslahah terdiri dari 2 hal, yaitu manfaat dan berkah. Maslahah itu hubungan dari manfaat dan berkah. Sesuatu yang dikatakan manfaat belum tentu mendapatkan berkah. Yaitu apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai maslahah. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Keinginan itu sumbernya dari nafsu, hasrat manusia, sedangkan kebutuhan itu adalah fitrah. Tuntutan dalam agama Islam, keinginan itu dibatasi atau dikendalikan, sedangkan kebutuhan harus dipenuhi. Bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah adalah suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Coba terangkan formulasi maslahah. M sama dengan F plus B, di mana M ini adalah maslahah, sama dengan F adalah manfaat, B adalah berkah. Jika dirumuskan maslahah itu sama dengan manfaat dan berkah. Berkah itu merupakan interaksi antara pahala dan manfaat. B adalah berkah sama dengan buka kurung F buka kurung P, di mana P sama dengan pahala total. Pahala total adalah frekuensi kegiatan dikali pahala per unit kegiatan. Paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukrawi. Kegiatan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya.
Anggap sebagai contoh di sini adalah kegiatan membeli surat kabar yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan umum atau keluarga dan tetangga dan dilakukan secara berulang. Di sini selain adanya berkah yang bisa dirasakan oleh pelaku karena adanya niat baik, juga ada manfaat yang dirasakan oleh mereka ikut memanfaatkan surat kabar. Misal, ketika Z membeli sebuah surat kabar, maka ia akan mendapatkan manfaat berupa informasi, sejumlah informasi yang berguna. Misalnya, senilai 10. Ketika ia membeli 2 surat kabar, maka ia akan mendapatkan tambahan manfaatnya. Misal, informasi akan semakin berkurang. Di sisi lain, ketika Z bertujuan baik dalam membeli surat kabar dan diniatkan untuk beribadah atau menambah ketakwaan kepada Allah, maka Z akan mendapatkan berkah ketika membeli. Andaikan pahala dalam pembelian surat kabar senilai 27, maka maslahah yang akan diterima Z adalah penjumlahan dari manfaat dan berkah. Kegiatan ukrawi atau konsumsi ibadah pada dasarnya adalah segala konsumsi atau menggunakan harta di jalan Allah atau fisabilillah. Islam memberikan imbalan terhadap belanja atau konsumsi ibadah dengan pahala yang sangat besar. Misalnya senilai 700 unit dan setiap kali dilakukan amal kebaikan akan mendapatkan imbalan pahala yang sama, yaitu 700 kali lipat. Konsumsi ibadah ini meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan sekolah, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan amal kebaikan lainnya. Besaran angka hanya menunjukkan suatu contoh bahwa imbalan pahala suatu amal kebaikan adalah sangat besar dibandingkan dengan imbalan siksa atas suatu perbuatan dosa atau hal yang haram. Besarnya berkah yang diterima berkaitan dengan besarnya pahala dan maslahah yang ditimbulkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility, yaitu the law of diminishing adalah bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Kepuasan atau muslim yang tidak peduli maslahah adalah menerapkan suatu akidah dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akidah atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach adalah mengasumsikan bahwa semua kegiatan konsumsi itu bisa dihitung atau bisa diangkakan, sedangkan menurut ordinal approach adalah konsumsi itu tidak bisa diangkakan tapi bisa diukur dengan menggunakan kurva. Apa definisi marginal maslahah? Marginal maslahah adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat ataupun berkah sebagai akibat perubahannya jumlah barang yang dikonsumsi. Jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan primer dari umat Islam yang terdiri dari kauliyatul khamsyah. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder pendukung dari terpenuhinya kebutuhan daruriyat. Kebutuhan tahsiniyat adalah tarsir atau keinginan. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Karena konsumen tidak peduli terhadap keberadaan berkah dalam konsumsi, maka tingkat kejenuhan semakin meningkat. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Komplementer bentuk hubungan antara dua buah barang. Dalam konteks ini bisa dilihat ketika seorang konsumen mengkonsumsi suatu barang A, maka dia mempunyai kemungkinan atau chance untuk mengkonsumsi barang yang lain, barang B. Makna kata kemungkinan di sini menunjukkan derajat komplementaritas dari kedua barang A dan B tersebut. Substitusi, kalau dalam komplemen hubungan antara kedua barang adalah positif, tetapi dalam kasus substitusi hubungan keduanya adalah negatif. Hubungan yang negatif adalah jika jumlah konsumsi barang yang satu naik, maka jumlah konsumsi barang lainnya akan turun. Hubungan negatif di sini terjadi karena adanya penggantian antara barang yang satu dengan barang yang lain. Adapun penggantian tersebut disebabkan oleh berbagai macam alasan ketersediaan barang ataupun alasan harga. Apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementaritas sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan atau tidak bisa tidak konsumen untuk mengkonsumsi barang yang lainnya sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Komplementaris dekat bisa digambarkan jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lainnya. Komplementaris jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah.
Apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna hubungan antara dua buah barang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Substitusi dekat. Dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Namun demikian, pengganti satu terhadap yang lainnya di sini menimbulkan perbedaan kepuasan yang mereka peroleh. Substitusi jauh. Dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh. Dalam penggunaan konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Dalam keadaan normal, konsumen yang bersangkutan tidak akan mengganti barang yang dikonsumsinya dengan barang lainnya. Berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna. Contohnya, konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi bensin atau BBM. Begitu juga dengan konsumsi atau pemakaian ban luar sepeda motor harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Komplementer dekat. Contohnya konsumsi atau penggunaan sepatu oleh seseorang. Jika seseorang memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai kaos kaki. Begitu juga jika seseorang mengkonsumsi teh, maka dia akan mengkonsumsi juga gula. Di sini terlihat bahwa pemakaian kaos kaki tidak selalu pasti karena ada juga orang yang memakai sepatu namun tidak memakai kaos kaki. Begitu juga konsumsi teh, maka tidak selalu pasti diikuti dengan pemakaian gula. Substitusi sempurna. Contohnya sebagai contoh di sini adalah konsumsi terhadap gula. Konsumen tidak pernah mempermasalahkan mengenai asal dari pabrik mana gula yang dipakai, apakah gula lokal atau gula impor, apakah produksi pabrik di Jawa atau di luar Jawa. Konsumen tidak pernah mempermasalahkannya karena mereka tidak bisa merasakan perbedaan dalam hal kepuasan yang mereka dapat dari penggunaan gula-gula ini. Substitusi dekat. Contohnya sebagai contoh seorang perokok yang telah menyukai merek tertentu. Mereka akan selalu merokok dari merek pilihannya tersebut. Dia pada suatu saat tertentu bisa mengganti rokok yang diisapnya dengan rokok merek lain. Namun penggantian ini akan jelas menimbulkan turunnya kepuasan yang dia terima dari merokok merek lain. Contoh-contoh lain masih banyak, misalnya printer Canon dengan Hewlett Packard, sistem operasi Windows dengan Linux, mesin fotokopi Xerox, dan Canon daging sapi dan ayam dan ikan laut, dan lain-lain. Substitusi jauh. Contohnya sebagai contoh adalah nasi atau beras dan roti atau gandum. Meskipun roti bisa mengganti nasi, namun bagi kebanyakan orang Indonesia, mereka tidak akan makan roti sebagai menu utamanya sepanjang masih ada nasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.